Halo Sobat Kicamania, dimanapun berada, kembali menyapa teman-teman Kicamania, khususnya di channel TFM Murai Batu yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Ya, video ini kali ini akan bahas teman-teman Kicamania pilih mana, murai batu yang gacor di rumah, namun tidak kerja di lapangan, atau murai batu yang diam di rumah atau bahkan hanya ngukluk di rumah, tapi kerja maksimal di lapangan. Ya, kita bisa langsung jawab. Kalau yang pertama, kalau teman-teman Kicamania hanya sekedar hobi, tentu akan memilih yang pertama. Karena ya buat apa kegantangan, karena memang hanya sebatas hobi, senang mendengarkan suara kicauan murai batu. Yang kedua, kalau teman-teman Kicamania orang yang suka menggantangkan burung atau Kicamania fighter, ya tentu lebih memilih murai batu ini ngukluk di rumah tapi kerja maksimal di lapangan. Atau kalau diberi pilihan yang ketiga, di rumah gacor, di lapangan juga gacor. Ya, umumnya bisa jadi hal ini terjadi. Tapi sebenarnya mana yang lebih baik, teman-teman Kicamania? Ya, kita perlu sedikit menelaah kenapa murai batu yang teman-teman Kicamania rawat terkadang sangat gacor di rumah. Tapi begitu dibawa di arena gantangan, khususnya bagi yang sering melombakan murainya ya, diam atau kurang kerja di lapangan. Ya, murai batu yang gacor di rumah, ya sudah pasti murai batu ini sudah menginjak usia masa birahi. Ya. Yang kedua, murai batu ini sudah beradaptasi dengan lingkungan yang sehari-hari dia lihat, sehingga terbangun mental dalam tanda kutip untuk menguasai wilayah yang sehari-hari dia lihat. Inilah mengapa murai batu ini bisa gacor di rumah. Sekali lagi, karena murai batu ini sudah mengenal betul wilayahnya, sehingga terbangun mentalnya untuk menguasai wilayah ini dengan sering berkicau atau bahkan gacor menembakkan materi-materi sebagai satu peringatan terhadap murai batu yang berada di sekitarnya. Namun yang menjadi masalah kalau di arena gantangan ini kan, ketika kita bawa, dia akan melihat suasana yang baru, di mana suasana yang baru ini, yang pertama lingkungannya baru, yang kedua ada murai batu yang bisa jadi sudah menguasai wilayah baru yang baru saja dia datangi. Inilah yang membuat murai batu yang gacor di rumah belum tentu gacor di lapangan, karena memang dia perlu adaptasi lagi dengan tempat yang dia datangi, tempat yang baru. Jadi adaptasi murai batu ini sehingga bisa gacor, bisa tampil maksimal, bisa kerja di lapangan. Yang pertama, dia sendiri harus mengenal wilayah itu. Ya, sejauh mata memandang dia akan lihat semua. Yang kedua, dia perlu mengenal musuhnya itu siapa, musuhnya itu seperti apa. Ya, materi-materi suara yang ditembakkan oleh murai batu lain ini seperti apa? Apakah dia bisa mengimbangi? Ya. Jadi inilah yang membuat murai batu ini berpikir untuk gacor di lapangan seperti gacor di rumah. Karena beberapa hal yang harus dia adaptasi dulu ya. Adaptasi dengan lingkungannya, adaptasi dengan murai batu yang lain, dalam arti dia apakah bisa mengimbangi
suara-suara atau materi-materi yang dikeluarkan oleh murai batu lain, atau bahkan adaptasi dengan kehadiran banyak orang dengan suara-suara, apalagi keprokan ya. Tidak jarang murai batu ini ketika digantangkan, ketika ada mendengar suara tepuk tangan ini agak terganggu konsentrasinya untuk berkicau. Ya, jadi inilah mengapa murai batu yang gacor di rumah belum tentu gacor di lapangan, karena ada banyak yang perlu dikondisikan sehubungan dengan adaptasi suasana baru ini ya. Nah, kadang-kadang kalau yang sering menggantangkan murai batu ini lebih mengkondisikan murai batu ini banyak diam atau hanya ngupluk di rumah dengan harapan emosinya terkumpul yang akan ditumpahkan nanti di arena gantangan. Jadi sebenarnya ada murai batu yang awalnya gacor di rumah, kurang kerja atau ngupluk di lapangan. Sehingga beberapa teman-teman kicauania coba mengkondisikan murai batu ini supaya tidak terlalu gacor di rumah. Atau katakanlah hanya ngupluk, yang diharapkan akan kerja maksimal setelah digantangkan. Ya, ini kadang harus ditempuh oleh teman-teman kicauania yang khususnya sudah lama di murai batu ya, di hobi murai batu. Karena setelah mengamati beberapa tingkah laku maupun karakter murai batu ini, murai batu yang umumnya hanya ngupluk di rumah, kebanyakan diam, tidak terlalu gacor, bunyi sesekali, ini murai batu ini akan punya performa atau durasi kerja yang tinggi di arena gantangan. Dalam arti video sebelumnya kita sudah bahas mengapa murai batu ini mau bongkar isian. Karena salah satu pemicunya adalah amarah yang terkumpul. Jadi murai batu ini ketika sesekali berbunyi di rumah dengan apalagi ngupluk, ini seolah-olah mengumpulkan amarahnya sebelum dia nanti turun di arena gantangan. Inilah salah satu trik teman-teman kicauania yang suka menggantangkan murai batu. Yang sebenarnya murai batu ini sebenarnya awalnya gacor, tembakan-tembakan materinya dikeluarkan di rumah, tapi terkadang kalau ini biarkan, cenderungnya murai batu ini akan ngukluk di lapangan atau gembos tenaganya. Jadi yang awalnya murai batu ini gacor di rumah dikondisikan menjadi tidak terlalu gacor. Ini salah satu rahasia ya, rahasia teman-teman kicauania yang sering menggantangkan murai batunya dan sering mendapat podium ya. Jadi bagi teman-teman kicauania yang masih pemula, yang berharap murai batunya gacor di rumah tapi ingin menggantangkan murai batunya, coba pikir-pikir lagi ya, apakah memang murai batu teman-teman kicauania yang rawat, yang sudah rawat, yang sudah berbagai macam settingan, berharap murai batu ini gacor di rumah, atau justru hanya sebatas rajin di rumah dengan suara ngupluk, tapi emosinya yang terkumpul akan dilampiaskan nanti di arena gantangan. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman kicauania sehubungan dengan dua pertanyaan tadi, lebih baik mana murai batu yang gacor di rumah tapi ngupluk di lapangan, atau murai batu yang ngupluk di rumah bunyi sesekali tapi kerja maksimal di lapangan. Silahkan pilih ya, dan silahkan berikan perlakuan yang benar terhadap murai batu rawatan teman kicauania ya, teman-teman kicau, sehingga apapun yang teman-teman kicauania putuskan bisa memberikan hasil yang maksimal yang sesuai dengan harapan teman-teman kicauania ya. Baik, itu saja teman-teman kicauania untuk video kali ini.
Semoga semua sukses dalam merawat murai batunya. Salam Kicau Mania.